Dengan sekuat tenaga, Ensol menghindari setiap serangan dengan kelincahan pergerakannya, hingga akhirnya berhasil menghindari serangan fatal. Namun tetap saja, Ensol terluka dan memuntahkan darah. Dia benar-benar kewalahan. Aku menghindarinya sangat nyaris, menggunakan Sweet Phantom, ucapnya dalam hati. Jika dia benar-benar berniat membunuhku atau menyerang setelahnya, aku pasti sudah mati. Melihat Ensol sedikit terluka, Gogupyung bergumam dalam hati. Aku kira dia akan mendapat luka fatal dari serangan tadi. Kurasa aku tak akan bisa memotong kedua tangannya dengan cara seperti ini. Gogupyung kembali memusatkan energi di telapak tangannya. Energinya meluap bersama dengan cahaya yang menyilaukan. Tanpa menunggu lama, ia melancarkan serangan keempatnya, yaitu teknik White Demon Heart Strike. Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Kita flashback sebentar ke cerita sebelumnya, saat Ensol sampai ke puncak Iron Peak dan bertemu seorang master. Namun, master tersebut cukup dingin dengannya, terutama ketika mengetahui Ensol memiliki truki murni, yang membuat sang master sangat penasaran sekaligus tak percaya. Dia pun menanyakan, dari mana Ensol bisa mengumpulkan truki sebanyak itu. Namun, Ensol merasa tak pernah melakukan teknik kultivasi sama sekali. Dia hanya diajarkan oleh kakeknya teknik pernapasan. Sang master kemudian meminta Ensol untuk mempraktekkan langsung di depannya. Ensol kemudian mulai menutup mata dan fokus pada teknik pernapasannya. Aura kebiruan mulai berpendar di sekitarnya dan masuk ke dalam dantian tengahnya. Kejadian itu membuat sang master terbelalak takjub dengan apa yang dilihatnya. Dia bergumam, anak ini bisa melakukannya sambil berdiri. Apa berarti dia bisa melakukannya dengan posisi apapun? Sang master memintanya berhenti. Ensol pun menceritakan bagaimana kakeknya mengajarkan teknik pernapasan tersebut. Sang master menambahkan bahwa itu bukan cuma teknik pernapasan, melainkan metode mengumpulkan teruki di dalam dantianmu. Dengan kata lain, itu latihan sirkulasi dan pernapasan Qi, berbeda dengan teknik energi dalam, yang membuatmu dapat menggunakan truki yang ada di dalam tubuhmu. Di dalam dantianmu sekarang, sudah ada energi dalam senilai 10 tahun, ungkap sang master membuat Ensol cukup terkejut. Karena penasaran, sang master kemudian bertanya siapa nama dari kakek Ensol. Ujang Yang, ucap Ensol pelan. Mendengar nama itu, sang master berkata, cuma ada satu, orang dengan nama itu di Murim. Orang yang pernah disebut sebagai swordman terkuat di Demon Pet sekaligus mantan Vice Master dari Demon Palace. Dialah Bujang Yang. Mendengar itu, Ensol sangat terkejut bahwa kakeknya adalah orang sekuat itu. Namun dia tidak percaya begitu saja, karena tidak mungkin orang sepertinya menjadi pengurus jenazah. Lalu, sang master menambahkan bahwa teknik pernapasan Ensol adalah teknik dari Sekte Shaolin. Mendengar itu, Ensol berpikir lagi, Shaolin. Jadi, kakeknya dulu martial master dari Sekte Ortodoks. Kalau sampai ini bocor, bukan cuma kehilangan posisi, Ensol juga tak akan dibiarkan hidup. Di tengah kekhawatiran Ensol, sang master tidak meragukannya karena intelijen Demon Palace pasti sudah memeriksa latar belakang Ensol dan teknik pernapasan. Mereka takkan tahu. Akhirnya, sang master akan mengajarkan Ensol teknik pernapasannya karena janji yang telah dia buat dengan Pavilion Wandering Beast. Meskipun Ensol mempelajari demonic art ataupun gaya ortodoks, namun, sang master memperingatkan, jika Ensol mengajarkan sedikit saja karakter dari tekniknya, maka dia akan membunuh Ensol dan semua orang yang berhubungan dengannya. Ensol pun memberi hormat, tanda dia akan menjaga janjinya. Sang master kemudian memberitahukan namanya, yaitu Hyul Geumgang. Setelah itu, Master Hyul menjelaskan perbedaan teknik kultivasi milik Sekte Ortodoks yang merupakan cara alami untuk membangun energi dalam pada tubuh. Sedangkan Sekte Demonik menggunakan segala cara yang diperlukan agar mereka membangunnya dalam jumlah besar sejak awal. Namun, cara itu berlawanan dengan sifat alami tubuh manusia. Jadi, setelah waktu berlalu,
master dari sekte ortodoks punya truki yang lebih unggul. Tibalah saatnya Ensol mempelajari teknik yang akan diajarkan Master Hyol. Teknik tersebut terikat dengan demonic martial art. Namun, teknik tersebut adalah yang paling baik dan ajaib dari seluruh teknik yang ada. Akan tetapi, ada harga yang harus dibayar atas keunggulan tersebut. Master Hyol memperlihatkan jari jemarinya yang telah hilang. Karena proses pembelajarannya yang sangat menyakitkan sampai-sampai Master Hyol memakan jarinya sendiri. Hal itu membuat Ensol terkejut. Hanya mereka yang mampu menahan rasa sakit yang amat buruk inilah yang bisa mendapatkan tubuh yang selaras sempurna dengan energi dalam. Dulunya, Master Hyol adalah martial master dari kuil Azure Dragon di Yunan, tapi difitnah atas pembunuhan dan diusir bersama energi dalamnya yang disegel. Dalam proses pemulihannya, dia mendapat bantuan dari Pavilion Wandering Beast dan menjanjikan teknik kultivasi energi dalam untuk membalas kebaikan yang mereka lakukan. Kalau Ensol gagal mempelajari teknik tersebut, maka itu artinya Master Hyol gagal memenuhi janjinya. Karena itu, dia akan menguji Ensol dengan menekan 465 titik akupunturnya sekaligus. Itu untuk membersihkan pembuluh darah agar bisa mempelajari teknik tersebut. Namun itu akan sangat menyakitkan, tapi Ensol bersedia melakukannya. Akhirnya, Master Hyul mulai. Namun dia sangat terkejut menemukan bahwa sejak awal tubuh Ensol tidak memiliki energi kotor sama sekali. Dan pelajaran teknik kultivasi milik Master Hyul resmi dimulai. Waktu pun berlalu hingga setengah tahun kemudian. Untuk menguji hasil latihan Ensol, dia berdiri di pinggir tebing sementara Master Hyul melemparkan batu besar padanya. Batu tersebut hancur saat mengenai tubuh Ensol dan bahkan dia tidak bergeming sama sekali dengan hal itu. Itu menunjukkan bahwa dia berhasil menguasai tahap pertama dari teknik tersebut dalam waktu setengah tahun. Sementara Master Hyol butuh waktu 3 tahun. Tapi itu belum cukup, dia harus menguasai level 2 sebelum meninggalkan tempat latihannya. Karena teknik kultivasi tersebut mempunyai 8 level. Untuk itu, Ensol mulai mencoba menembus level kedua. Dia duduk bersila, menutup mata dan memusatkan pikirannya, mencoba menembus level kedua. Tubuh Ensol tiba-tiba diselimuti oleh aura gelap pekat. Energi hitam mulai mengalir keluar, membentuk pusaran yang berputar di sekelilingnya. Melihat hal itu, Master Hyol sontak terkejut. Dalam hatinya, tunggu. Ini level kedua. Rana Untamed Bone and Muscle. Begitu memasuki tahap ini, tulang dan ototnya akan dimurnikan hingga mencapai ketahanan sempurna. Tapi, perubahan mendadak semacam ini bisa membebani tubuhnya secara ekstrim. Tanpa ragu, Master segera bergerak cepat dan duduk di belakang Ensol. Ia menempatkan kedua telapak tangannya di punggung Ensol sambil menyalurkan energinya. Buang semua pikiran yang tak berguna, ucapnya tegas. Ensol hanya bisa menggertakkan giginya menahan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar dari seluruh tubuhnya. Master Hyol menatapnya dengan wajah cemas dalam hatinya, dia bergumam penuh kekhawatiran. Tubuhnya tak mampu menahan Truki karena perubahan yang mendadak. Kalau dibiarkan, ia bisa mengalami luka dalam yang parah, bahkan merusak inti energinya. Aku harus menggunakan Primordial Essence Truki milikku. Tanpa menunda waktu, Master Hyol memusatkan energinya dan seketika aura emas membungkus kedua telapak tangannya. Ia lalu menyalurkan energi tersebut ke punggung Ensol. Cahaya putih perak menyelimuti tubuh Ensol yang sebelumnya dipenuhi aura hitam. Dalam sekejap, warna hitam itu mulai memudar berganti dengan cahaya hangat. Tak lama kemudian, Ensol pun terjaga dari kultivasinya. Dia merasakan perubahan dalam tubuhnya, napasnya lebih tenang, setiap otot terasa lebih rapat, dan ada kehangatan baru yang mengalir dari pusarnya. Ia berbalik dan mendapati Master Hyol tampak kelelahan. Ansel pun bertanya, Master, mengapa Anda memberikan truki milik Anda? Master Hyol menjawab, jangan khawatirkan itu. Aku tak bisa meninggalkan tempat ini jika kau tak belajar dengan benar. Kata-kata itu membuat Ansel tertegun. Dia bergumam. Dia tampak keras di luar, tapi sebenarnya dia peduli. Ia menunduk dan berkata, aku tak akan pernah melupakan kebaikan Master. Master Hyol mencoba berdiri, menolak dengan suara rendah. Tidak, lupakan saja keberadaanku. Kata-kata itu mengingatkan Ensol pada ucapan Master Sawo.
dan membuatnya bertanya-tanya mengapa para gurunya bersikap demikian. Kalau kau ingin membalas budi, capailah level 8 ranah Great Origin. Hanya dengan itu, kau bisa benar-benar membalasku. Aku sendiri hanya sampai level 5. Baiklah, Master, ucap Ensol. Master Hyol melanjutkan, karena kau sudah menembus level 2, kini aku tak diperlukan lagi. Yang kau butuhkan selanjutnya bukan teknik sirkulasi, melainkan menyempurnakan dasar bela dirimu. Pergilah ke tebing di tepi barat pavilion, dan latihlah seni bela diri di sana. Ensol menunduk memberi hormat sambil berpesan, tolong jaga diri Anda baik-baik, Master. 3 bulan pun berlalu sejak Ensol memulai latihan barunya, sementara di pavilion Nangya yang tampak hidup dan sibuk. Ada sebuah kedai sederhana namun ramai. Di dalamnya 2 orang duduk berhadapan sambil membahas kepulangan regu Founding Divine yang baru kembali hari ini. Katanya mereka berhasil menyingkirkan pavilion Azure Dragon. Temannya menimpali sambil tertawa renyah. Wajar saja, mereka berani melukai murid kita. Siapa lagi kalau bukan regu Founding Divine yang akan turun tangan menyelesaikan misi seperti itu? Orang pertama kembali meneguk minumannya lalu menambahkan, tapi bukankah regu Wine Cloud juga seharusnya kembali sebentar lagi? Di luar jendela, di bawah langit malam, beberapa sosok melesat di atas atap-atap bangunan. Mereka bergerak cepat namun teratur. Salah satu dari mereka berhenti di ujung atap. Tak lama kemudian, dari belakangnya terdengar suara yang berkata, "Kau berdiri di sana seperti sedang menunggu seseorang melukismu. Kenapa tidak langsung ke pavilion saja?" Pria yang berdiri di ujung atap itu menoleh. Dia adalah Baekhyun, ketua regu Wine Cloud Pavilion. Dengan tenang, ia menurunkan penutup wajahnya dan berkata, "Vice Master, jadi Anda di sini." Sosok yang baru datang adalah Dan Cheong, sang Vice Master Pavilion. Dan Cheong tersenyum kecil sambil berkata, "Sudah kukatakan, kalau cuma kita berdua, panggil saja namaku." Mendengar itu, Baekhyun menghela napas dengan nada kesal. "Jangan konyol, aturan pavilion ini sudah kelewat longgar, dan sekarang kau malah menyuruhku melanggar sopan santun juga." Ia menatap Dan Cheong sejenak, lalu menambahkan dengan nada serius, "Kurasa ini waktu yang tepat. Aku memang berniat untuk menemuimu." Dengan tatapan tajam yang memancarkan ketegasan, Baekhyun menatap Dan Cheong lalu berkata, "Kudengar kau membawa seseorang yang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu dari 10 Demon Master. Padahal sebelumnya kau sendiri yang menentang rencana itu. Jadi, kenapa sekarang kau malah membawanya ke pavilion ini? Meski seharusnya dia diterima di Sekte Fire and Sword." Mendengar itu, Dan Cheong terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada santai. "Sebenarnya, itu murni keputusannya sendiri. Dia menolak tawaran dari Sekte Fire and Sword. Aku bahkan sampai harus berhadapan dengan si Pak Tua Sword Demon yang keras kepala itu." Ia tersenyum tipis dengan nada sedikit bercanda. "Tapi, tentu saja kau pasti merasa bangga bukan? Karena dia memilih untuk bergabung dengan kita." Namun, ekspresi Baekhyun justru mengeras. Ia mengerutkan keningnya sambil berkata dengan dingin, "Karena dia, Sekte Fire and Sword akhirnya tidak memilih salah satu dari 10 Demon Master." Ketua Sekte bahkan sudah terang-terangan menyampaikan rasa kecewanya. Mendengar itu, Dan Cheong tetap tenang. Reaksi itu justru membuat Baekhyun semakin kesal. Dengan nada meninggi, ia melanjutkan, "Kau tahu betul kalau Demon Palace sudah menaruh kecurigaan pada kita. Selama ini kita selalu diperlakukan rendah karena hal itu. Dan kau masih saja bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja." Namun, Dan Chong berkata, "Kau ini sudah terlalu lama berada di Jianghu, Baekhyun. Tujuan Pavilion Wandering Beast bukanlah mengejar kekuasaan politik, tapi untuk menguasai seni bela diri." Mendengar kata-kata itu, Baekhyun mengepalkan tangannya. Wajahnya tampak menahan amarah yang sulit diredam. Dengan nada datar namun penuh tekanan, ia berkata, "Itu cuma idealisme kosong. Dunia nyata tak berjalan seindah itu. Omong-omong, ada sesuatu yang harus kulakukan karena posisi si Demon Master yang kau bawa itu sedang dipertaruhkan." Selain itu, terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe demi membantu Mimin mencapai target 1000 subscriber. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke Ensol yang sedang berlari di atas permukaan air. Teknik Sweet Phantom membuat setiap langkahnya menciptakan riak kecil menandakan betapa sempurnanya kendali yang ia miliki.
Sambil berlari, pikirannya melayang mengingat pertemuannya dengan seorang pria tua yang memperkenalkannya pada sebuah teknik legendaris. Kala itu, pria tua itu berkata dengan suara berat dan berwibawa, "Namaku, Gowol. Dulu mereka memanggilku Swift Phantom. Teknik yang aku ajarkan padamu adalah Agility Art, sebuah seni yang melampaui batas antara teknik pergerakan dan langkah kaki. Aku menamainya Swift Phantom." Master Gowol menatap serius ke arah Ensol dan berkata, "Tapi ingat, semua murid yang pernah mempelajarinya berakhir lumpuh karena tak mampu menahan perubahan mendadak dari teknik ini. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa menguasainya." Beberapa minggu berlalu dan kini Master Gowol menyaksikan pemandangan yang membuatnya terperangah tak percaya. Di hadapannya, Ensol benar-benar berlari di atas air tanpa goyah sedikit pun. Matanya terbelalak saking terkejutnya melihat perkembangan Ensol. Dia berkata, kau sudah mencapai tingkat ketiga hanya dalam waktu 1 bulan. Akhirnya ada juga yang mampu mewarisi teknik langkah kakiku. Aku akan menutup tempat ini mulai hari ini. Semua dasar Sweep Phantom sudah kau kuasai, sisanya kembangkan sendiri lewat pengalaman dan pertarungan nyata. Kini terlihat Ensol terus menyempurnakan teknik tersebut, bergerak cepat layaknya seorang master bela diri. Di kejauhan, dua sosok tengah mengamatinya dari atas tebing, yaitu Dancheong dan Baekhyun, sambil menatap ke arah Ensol. Dancheong tersenyum melihat perkembangan Ensol yang luar biasa. Dia berkata, itu Sweet Phantom milik Master Go. Agility Art yang tak bisa dikuasai hanya dalam waktu singkat. Baekhyun yang berdiri di sampingnya tampak terkejut. Suaranya meninggi saat berkata, apa jangan-jangan dia sudah mempelajari teknik itu sejak pertama kali datang ke sini. Dancing menatapnya sekilas lalu tersenyum lebar sambil menggeleng pelan. Tidak mungkin. Dia baru bergabung dengan kita setengah tahun yang lalu dan baru sebulan yang lalu dia mempelajari teknik kultivasi dari hiu genggang di Iron Peak. Mendengar penjelasan itu, Baekhyun sontak terkejut tak percaya. Mulutnya terbuka tanpa suara sebelum akhirnya berucap. Jadi, rumor itu benar adanya, bahwa dia menguasai Bispet hanya dalam 2 minggu di Hell Island. Danceng menanggapinya dengan senyum dan berkata, "Benar, Sawo memberikan seluruh Ultimate Spring Spiritual Water miliknya. Sepertinya hal itu membantu Ensol membuka plexus saraf transendental lebih cepat dari seharusnya. Namun, Baekhyun masih tak menyangka. Ia menggeleng pelan lalu berkata dengan nada heran. Tapi, berbekal itu saja tak mungkin bisa membuatnya menguasai Bispet. Seharusnya, kali ini ada 12 Demon Master, tapi karena kehadirannya, jumlahnya melonjak menjadi 14. Itu saja sudah sangat mengejutkan. Ngomong-ngomong, Master Papilion masih belum keluar dari latihan tertutupnya bukan? Dancem mengangguk ringan sambil menjawab, "Betul, itulah sebabnya aku melakukan semua pekerjaan ini." Baekhyun menatap dengan serius dan berkata, "Rencana awal 10 Demon Master dibuat oleh Demon Palace, jadi aku yakin kau juga pasti sudah sadar kalau 10 sekte demonik sudah banyak yang mengeluh soal ini." Namun, Danceng menjawab dengan santai, "Tidak seperti Papilium Wandering Beast yang memprioritaskan kelangsungan hidup bagi yang terkuat. Mereka semua sudah memilih penerusnya sendiri. Jadi masuk akal saja mereka terkejut ketika diminta mengajarkan teknik mereka pada 10 Demon Master. Tapi, tujuan 10 Demon Master dibentuk adalah untuk membunuh para master terkenal." Mendengar itu, Baekhyun menjawab, "Jadi, rupanya kau sudah tahu ya. Tapi tampaknya beberapa sekte demonik masih belum sadar. Mereka masih bersikeras memilih murid-murid terbaik mereka untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen Ten Demon Palace." Dan Cheng menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Kalau murid-murid mereka benar-benar berbakat dan punya potensi besar, cepat atau lambat, mereka juga akan terpilih. Ya, itu jika keadaannya biasa. Baekhyun menunjuk ke arah Ansol dan berkata, tapi karena anak itu satu-satunya putra ketua kuil White Demon, Kang Muryong telah mati. Dan Cheng pun berkata, kupikir 10 sekte demonik sudah menyetujui advance trial. Memang disayangkan kalau putranya mati, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Namun, Baekhyun menjawab dengan wajah tegang dan suara rendah penuh kekesalan. Bukan hanya kuil White Dragon yang tidak suka pada anak itu.
Tapi Sekte Pai Rainsworth juga membuat masalah karena teknik Unrivaled Lightning and Thunder. Mereka bilang, orang yang bukan murid sekte mempelajari teknik lanjutan mereka. Sword Wee Hyokgun menuntut agar dilakukan tindakan disipliner. Akibatnya, Chon Uguang telah dikeluarkan dari posisinya dan sedang dikurung. Mendengar hal itu, Dan Cheong langsung menghela napas panjang, menepuk jidatnya dengan frustasi. Mereka sudah menghukum orang yang mengajarkannya, dan sekarang ingin menghukum orang yang mempelajarinya juga. Dasar licik. Jadi, mau mereka itu apa? Ucapnya geram. Baekhyun menjawab dengan ekspresi serius. Mereka ingin menguji apakah dia memang pantas menyandang gelar sebagai salah satu dari 10 Demon Master. Dan yang lebih parah lagi, mereka ingin memastikan agar anak itu tidak bisa menggunakan pedang lagi. Tolak saja permintaan itu, jawab Dan Cheong. Anak itu sudah menjadi salah satu dari 10 Demon Master sekaligus murid Pavilion Wandering Beast. Mereka menuntut murid kita untuk tidak menggunakan pedang lagi. Konyol sekali. Tak lama kemudian, Ensol mendatangi mereka. Ia segera melompat naik ke tebing dengan gerakan ringan, lalu memberi salam dengan sopan. Melihatnya, Dancong tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya kau sudah menguasai teknik langkah kaki itu dengan cukup baik." Baekhyun yang baru melihat Ensol berkata, "Jadi, kau Demon Master Pavilion kami." Dancong kemudian memperkenalkan Baekhyun pada Ensol. "Kau bisa memanggilnya Ketua Regu Baek." Ensol pun segera memberi salam hormat kepada Baekhyun dengan penuh hormat. Baekhyun hendak menjelaskan situasi yang sedang terjadi di Demon Palace. Dan Cheong segera memotong ucapan Baekhyun sambil berkata, tidak ada gunanya kau memberitahunya." Mendengar itu, Ensol menatap mereka dengan penuh keyakinan dan berkata, "Ini semua terjadi karena aku akan bertanggung jawab." Baekhyun menambahkan, sepertinya dia sudah mendengar semuanya. Ensol melanjutkan, "Aku ingin meminta maaf. Aku menggunakan teknik Ki Vibration Mind Eye dari Bispet." Mendengar pengakuan itu, Baekhyun sontak terkejut dan memperjelas kembali sambil berkata, "Tunggu, maksudmu teknik Ki yang bisa memaksimalkan seluruh indera penggunanya dengan memanfaatkan getaran Ki. Kau melakukannya sambil menggunakan teknik langkah kaki," ucapnya dengan nada takjub. Ensol menjawab tanpa ragu, "Betul, aku mengikuti getaran dari permukaan air di danau." Dancong tersenyum senang sambil membanggakan Ensol. "Dia memang selalu begini, mengejutkan bukan?" "Astaga," ucap Baekhyun. "Seorang jenius seperti dia, bagaimana kalau kita percaya padanya?" Dancong terkejut mendengar ucapan Baekhyun lalu berkata, "Kau setuju mengirim dia ke Demon Palace untuk diuji? Kau tahu mereka berniat membunuhnya," ucapnya sedikit khawatir. Namun Baekhyun menjelaskan bahwa tujuan Demon Palace adalah untuk membantu ketua kuil White Demon agar merasa lebih baik. "Aku yakin mereka tidak bermaksud untuk benar-benar membunuh anak ini. Itulah sebabnya mereka memilih Demon Palace sebagai tempat pengujian, bukan di kuil White Demon atau sekte Fire Sword. Tapi kalau menolak, akan banyak masalah yang muncul ke depannya." "Tapi dia masih terlalu muda," jawab Dan Cheong mencoba meyakinkan. Namun Ensol berkata dengan tegas, "Aku akan ke sana. Aku akan ke Demon Palace," membuat keduanya terdiam. Ensol melanjutkan, "Seperti yang Anda bilang, yang mereka inginkan hanyalah memperbaiki citra dan menjaga kesan mereka. Kalau mereka benar-benar membunuh murid sepertiku, itu justru akan memperburuk nama mereka sendiri. Yang lebih penting lagi, sebagai murid Pavilion Wandering Beast, aku tidak akan menghindari pertarungan apapun yang datang padaku." Mendengar keputusan Ensol, Dan Cheong hanya bisa menepuk jidatnya dengan wajah penuh khawatir, sementara Baekhyun menambahkan, "Dia ada benarnya, cepat atau lambat hal ini tetap akan terjadi. Jadi sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini agar mereka tak mengganggu lagi ke depannya." Dan Cheong menatap Ensol dan berkata dengan tegas, "Kalau kau berhasil lolos dari ujian mereka, buat mereka berjanji memaafkan apa yang sudah terjadi. Aku akan mengizinkanmu mengikuti tes itu kalau mereka mau berjanji." "Baik, Master," ucap Ensol sambil memberi hormat. Beberapa hari kemudian, Ensol sudah berdiri di depan gerbang Demon Palace. Penjaga membuka gerbang dan menuntun Ensol masuk. Ensol melangkah tanpa ragu, dia bergumam. Mengingat kembali saat pertama kali dia datang ke tempat ini,
Dia bahkan tidak tahu apa-apa soal teknik bela diri, tapi sekarang dia kembali ke Demon Palace sebagai salah satu dari 10 Demon Master mewakili Pavilion One Ring Beast. Saat mereka tiba di depan sebuah bangunan besar, penjaga berkata, "Inilah pavilion menyeluruh, otak dari Demon Palace. Begitu kau masuk, seseorang akan datang untuk memandumu." Ensol menatap bangunan besar itu dan berkata dalam hati, "Tempat ini bertanggung jawab atas seluruh administrasi dan perencanaan Demon Palace, sebanding dengan pavilion ahli strategi umum di Aliansi Murim." Perlahan Ensol membuka pintu besar itu. Dia bergumam, "Disinilah tempat. Aku mempelajari ujian apa yang harus aku lakukan." Namun begitu celahnya terbuka lebar, wajahnya tampak takjub dengan apa yang dilihatnya. Dia pun berjalan masuk. Di sana, seorang tetua sedang duduk di meja kerjanya, ditemani seorang pelayan yang berdiri di sisinya dengan sikap penuh hormat. Pelayan itu kemudian berkata, "Tuan Bu Ensol dari Pavilion Wandering Beast sudah tiba." Tak lama kemudian, Ensol melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia langsung memberi hormat sambil berkata, "Saya Bu Ensol. Salam hormat kepada Master Pavilion Al Compassing." Baek Jichon menatap Ensol dengan senyum ramah lalu berkata, "Ternyata Kimu rupanya jauh lebih mengesankan daripada kabar yang beredar. Kau tentu sudah mendengar apa yang terjadi, bukan? Demon Palace sampai dibuat kebingungan karenanya. Kami tidak bisa mengabaikan permintaan dari 10 sekte demonik." Mendengar itu, Ensol langsung bertanya, "Apa Demon Palace dan 10 sekte demonik itu sebenarnya terpisah?" Pertanyaan itu membuat Baek Jochon menjawab panjang lebar. "Kau tidak diberi penjelasan apapun soal ini. Tampaknya Pavilion Wandering Beast benar-benar tidak menyadari situasi politik Murim. Demon Palace merupakan satu kesatuan dari sekte-sekte demonik Pet yang didirikan oleh 10 sekte demonik. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan, tapi keduanya juga tidak bisa disebut sama. Biasanya salah satu dari 10 sekte demonik akan menjadi Master Demon Palace. Namun, Master Palace terdahulu tidak berasal dari mereka. Dan tentu saja tidak semua sekte jalur demonik bersahabat dengan Demon Palace. Mendengar penjelasan itu, Ensol bergumam dalam hati. Jadi begitu ya. Keduanya hanya bersikap kooperatif. Ternyata ada banyak sekte demonik yang tidak menyukai Demon Palace. Dengan senyum tipis, Baek Jochon menambahkan, rencana 10 Demon Master bukanlah untuk memilih penerus bagi 10 sekte demonik, tetapi untuk memelihara orang-orang yang akan melenyapkan para martial master dari aliansi ortodoks. Dengan kata lain, turnamen 10 Demon Master untuk menyingkirkan orang-orang penting dari aliansi murim ortodoks. Awalnya 10 sekte demonik menolak ide ini, tapi kami terus melakukan kontak. Pada akhirnya, mereka mengirimkan murid-murid mereka. Dan saat turnamen itulah, orang-orang tersebut tewas karena ulahmu. Karena alasan-alasan itulah, Demon Palace kini berada dalam posisi yang sangat canggung. Dan itu sebabnya aku ingin menemuimu untuk menghukummu dengan dalih ujian. Apa kau sadar soal ini?" Mendengar itu, Ensol menjawab, "Iya, kelihatannya kau kemari dengan persiapan." "Betul, apapun ujiannya, saya tidak akan keberatan," ucap Ensol. "Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke intinya. Sekte Fire and Sword dan Kuil White Demon telah memberikanmu bantuan. Kau diizinkan masuk Pavilion 10,000 Demonic Truth, arsip bela diri di Demon Palace." Dia pun memberikan Ensol plakat emas sambil berkata, "Ini adalah plakat emas yang kau perlukan untuk memasuki tempat itu. Dengan ini, kau diizinkan masuk ke lantai pertama dari 3 lantai yang ada." Lantai pertama memang tingkat rendah, tetapi di lantai itu saja terdapat 25.000 buku. Teknik bela diri yang berbeda ini akan menjadi keunggulan yang sangat besar bagimu. Tapi, itu juga berarti peluangmu untuk lolos dengan selamat dari ujian ini nyaris mendekati nol. Itu sebabnya, mereka rela melakukan semua ini demi menjaga reputasi mereka. Dan ujiannya adalah menahan 5 serangan dari seorang martial master yang dipilih langsung oleh Quill White Demon. Itulah ujiannya. Lalu Baek Jochon sedikit tersenyum dan berkata, "Kepala instruktur menyerahkan posisinya saat turnamen untuk memastikan kau bisa lolos. Aku sudah bertanya alasannya, tetapi dia hanya berkata kau akan tahu sendiri nanti." Hanya itu yang dia katakan. Kuharap
aku akan bisa melihat jawaban itu. Beberapa saat kemudian, Ensol berjalan keluar dari ruangan tersebut. Di luar, ia berpapasan dengan Master Jin. Melihat Ensol, Master Jin segera menghampiri sambil berkata, "Aku sudah mendengar kabarnya. Kau datang ke sini pasti untuk melaksanakan ujian. Aku mengetahuinya karena aku memiliki banyak koneksi dengan papilun ini. Dan aku sudah membantu kepala instruktur Hell Island. Sebab akulah yang menggantikan Master Pavilion Al-Compassing yang tidak hadir waktu itu. Begitu rupanya, ucap Ensol. Ketika matanya menangkap plakat emas yang dibawa Ensol, Master Jin kembali berkata, "Jadi kau berniat mengunjungi Pavilion 10,000 Demonic Truth untuk ujiannya." Master Jin berpikir sejenak lalu berkata, "Karena dulu kau pernah menjadi muridku, biarlah ku beri kau sebuah saran. Jianghu adalah tempat yang mengerikan. Tak ada kebaikan yang dilakukan tanpa alasan. Biasanya ada semacam rencana jahat atau niatan buruk di baliknya. Situasi sekarang pun sama, dengan nada serius." Master Jin menepuk bahu Ensol lalu menambahkan, "Meski begitu, aku yakin kau dapat mencari kesempatan di tengah bahaya. Lagi pula, seperti kata pepatah, pohon akan tumbuh dari akarnya. Ingat baik-baik ucapanku ini dan lakukan yang terbaik." Mendengar nasihat itu, Ensol memberi hormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya. "Semoga sukses," ucap Master Jin. Dan waktu pun berlalu. Saat ini Ensol berdiri tegak di depan gerbang raksasa Pavilion 10,000 Demonic Truth. "Jadi, ini Pavilion 10,000 Demonic Truth," ucapnya. Ensol langsung membuka pintu dan melangkah masuk. Deretan rak-rak buku menjulang tinggi, dipenuhi oleh puluhan ribu naskah seni bela diri. Ensol mulai menelusuri lorong-lorong panjang di antara rak-rak tersebut, memeriksa satu persatu buku yang mungkin ia butuhkan. Setelah mengumpulkan beberapa di antaranya, ia segera duduk untuk mulai membaca. Melihat tumpukan buku tersebut, Ensol sadar bahwa itu jebakan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Semua ini adalah buku rahasia seni bela diri, tapi tak satu pun yang bisa kupelajari hanya dalam sehari. Jika aku terlalu bersemangat dan mencoba mempelajari semuanya sekaligus, aku justru akan membuang waktu." Kurasa memang ini yang mereka incar. Sekte Fire and Sword dan Quill White Demon. Mereka ingin mengacaukan konsentrasiku. Aku tidak boleh goyah. Pada saat itu, ia teringat dengan nasihat Master Jin. Aku harus mencari kesempatan di tengah bahaya. Pohon tumbuh dari akarnya. Ensol terdiam sejenak lalu perlahan memahami maksud yang tersirat dari ucapan itu. Akarnya adalah Papilion Wandering Beast. Ensol kembali fokus. Dia bangkit berdiri sambil berlari menyusuri rak-rak yang ada. Hingga akhirnya di salah satu sudut rak, ia menemukan buku yang ia cari. Wandering Beast Reversal. Sambil memegangnya dengan hati-hati, Ensol tersenyum tipis dan berkata, "Sudah kuduga. Ada buku Papilion Wandering Beast juga." Ensol penasaran teknik seperti apa yang ada di dalam buku tersebut. Namun ketika ia membuka beberapa halaman awal buku tersebut, ekspresi Ensol langsung berubah. Ia terkejut, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sama sekali ia tak duga. Waktu pun berlalu begitu saja, dan hari ujian pun telah tiba. Arena latihan, Great Training Hall di Demon Palace. Ensol berjalan dengan tenang memasuki gerbang lapangan ujian hingga ia sampai ke tengah lapangan. Di sana sudah duduk 4 orang yang sudah menunggu kedatangannya. Melihat keberadaan mereka, Ensol segera membungkuk dan memberi hormat. Tetua di sana memperkenalkan namanya, Gok Geobong. Dia tinggal di Pavilion Tetua. Dia hadir di sana sebagai pengawas ujian. Setelah itu, ia memperkenalkan orang yang duduk di sampingnya, seorang pria bernama Yo Unsong, ketua regu Secret Shadow dari Sekte Fire Sword. Di sebelahnya ada ketua Propon Misteri Hall dari Pavilion Wandering Beast, Neunggak. Dan yang terakhir ada Gogupyung, orang yang bertanggung jawab atas regu Silent Dragon dan berasal dari Kuil White Dragon. Sambil tersenyum tipis, Gogyeobong menjelaskan, tes ini diadakan atas permintaan Kuil White Demon dan Sekte Fire and Sword. Kuil White Demon ingin menguji kelayakanmu sebagai salah satu dari 10 Demon Master. Sementara Sekte Fire and Sword mengklaim bahwa pengecualian yang dibuat untukmu merupakan bentuk ketidakadilan.
Gok Gyobong kemudian melirik sekilas pada Yo Eun-song dan Gugupyung sebelum melanjutkan. Jika anak ini berhasil lulus tes, apakah kuil White Demon dan Sekte Fire Sword berjanji untuk tidak membahas kejadian yang telah lalu? Mendengar pertanyaan itu, keduanya pun setuju. Akhirnya, Gok Gyeobong menjentikan jarinya sebagai tanda dimulainya ujian. Gugun Pyung langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan memasuki lapangan ujian. Setelah berdiri tepat di depan Ensol, ia berkata, 5 gerakan. Kalau kau bisa menahan 5 gerakanku, kau lolos tes ini. Ensol bersiap. Saat selesai berbicara, Pyung langsung mempersiapkan serangan pertamanya. Dalam hatinya, Pyung bergumam, Master Kuil White Demon memerintahkanku untuk membunuhnya. Namun, dia masih sangat muda. Aku tidak ingin merusak kesan yang dimiliki Pavilion Wandering Beast. Jadi, aku akan mengambil kedua lengannya dalam 5 gerakan. Setelah itu, Pyung langsung melesatkan serangan pertamanya. Kain yang terlilit di lengannya langsung melesat maju bagaikan cambuk yang bisa dia kendalikan dengan energinya. Nama senjata tersebut adalah Flying Sickle Chain. Untuk detail senjatanya dijelaskan di akhir video. Terlihat Ensor sedikit panik dan dalam hatinya ia berbisik. Dia melakukan serangan ini seolah tanpa persiapan, namun kecepatannya benar-benar luar biasa. Ensol kemudian melompat ke samping untuk menghindari serangan. Melihat serangannya dihindari, Gugupyong menarik kembali senjatanya lalu berkata, Kau berhasil menghindari serangan pertama. White Demon Heart Fissure. Ia langsung bersiap untuk melancarkan serangan kedua. Pyung sedikit lebih serius. Ensol memperhatikan arah serangannya, namun tiba-tiba ia terkejut ketika melihat arah gerakannya berubah. Pyung memanipulasi senjatanya hingga ia membentuk beberapa bayangan yang menyerang Ensol secara bersamaan. Ensol berlari, maju dan menghindari serangan dari senjata asli yang dia rasakan menggunakan bispet. Akhirnya, dia berhasil menghindar. Melihat serangan keduanya berhasil dihindari, Gogupyung berkata dia bisa menghindari serangan kedua, The Scan of the White Demon Spirit. Rupanya, kau mampu membaca gerakan tipuannya. Tampaknya kau sudah mempelajari Wild Beast Path. Dia pun bersiap melancarkan serangan ketiga yang bernama White Demon Chaotic Shadow. Dia memperingatkan Ensol sebaiknya berhati-hati sekarang. Gugupyung mengangkat tangannya, serangan diarahkan ke atas. Namun betapa terkejutnya Ensol saat menyaksikan puluhan serangan dari atasnya bagaikan hujan panah yang siap menembus tubuhnya. Dalam hatinya dia berkata, dengan cara seperti ini, aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang hanya bayangan. Ia menggertakkan giginya. Kalau begitu, akan kuhindari saja semuanya. Dengan sekuat tenaga, Ensol menghindar setiap serangan dengan kelincahan dan pergerakannya, hingga akhirnya berhasil menghindari serangan fatal. Namun tetap saja, Ensol terluka dan memuntahkan darah. Dia benar-benar kewalahan. Aku menghindarinya sangat nyaris, menggunakan Sweep Phantom, ucapnya dalam hati. Jika dia benar-benar berniat membunuhku atau menyerang setelahnya, aku pasti sudah mati. Melihat Ensol sedikit terluka, Gugupyung bergumam dalam hati. Aku kira dia akan mendapat luka fatal dari serangan tadi. Kurasa aku tak bisa memotong kedua tangannya dengan cara seperti ini. Ya sudahlah, ucapnya. Gugupyung kembali memusatkan energi di telapak tangannya. Energinya meluap bersama dengan cahaya yang menyilaukan. Tanpa menunggu lama, ia melancarkan serangan keempatnya yaitu teknik White Demon Heart Strike. Melihat serangan itu, Ensol terkejut. Dalam hatinya dia berkata, Aku sama sekali tidak bisa melihat tekniknya. Aku akan mati kalau tidak bisa menanganinya dengan baik. Pada saat yang berbahaya itu, sekilas Ensol teringat kembali saat menemukan inti dari teknik rahasia Pavilion Wandering Beast. Dalam buku tersebut tertulis, Wandering Beast Pet tidaklah maha kuasa. Bergerak berdasarkan insting adalah naluri hewan buas. Seorang martial master harus berpikir. Saat itulah Ensol meningkatkan semua inderanya sampai batas maksimal. Seketika itu, serangan keempat Gogupyung menjadi jelas di matanya. Saat waktunya tepat, Ensol langsung melompat ke samping menghindari serangan mematikan itu. Para pengawas yang menyaksikan kejadian tampak terkejut tak percaya.
bahwa Ensol mampu menghindari serangan yang bahkan Martial Master dari kuil White Demon saja kesulitan untuk menghindari serangan itu. Di sisi lain, Goguping sendiri jauh lebih terkejut. Matanya terbuka lebar, tak sanggup mempercayai bahwa serangan keempatnya dapat dihindari begitu saja. Goguping sedikit tertawa, namun jelas bulir keringat mengalir di wajahnya. Goguping tersenyum licik. Dia bergumam, "Aku jadi mengerti kenapa kuil White Demon dan Sekte Fire Sword memilih bekerja sama untuk membunuh anak ini. Akar dari segala masalah yang mungkin akan terjadi di masa depan harus disingkirkan sejak awal. Tanpa berlama-lama, Gugupyong melancarkan serangan kelima, White Demon Divine Serpent. Energi dari serangannya jauh lebih pekat dari sebelumnya, disertai niat membunuh yang sangat kuat. Serangan itu meluncur seperti ular ganas yang memburu mangsanya. Ensol menghindari serangan tersebut, namun tak seperti yang dia bayangkan. Ternyata senjata tersebut berbelok mengikuti arah gerakannya. Ensol bergumam, tidak mungkin, senjata ini, dia mengejarku. Bagaimana Ensol akan menghadapi serangan tersebut? Saksikan di video selanjutnya. Sekarang kita akan membahas senjata dari Gogupyong seperti janji Mimin tadi. Namanya Flying Sickle Chain atau bisa diartikan sebagai sabit rantai terbang. Senjata ini sangat licin dan mematikan karena sifatnya yang multifungsi. Awalnya memang terlihat seperti lilitan kain atau perban di lengan dan tangannya. Ini berfungsi sebagai penyemaran agar musuh mengira dia bertarung dengan tangan kosong. Namun saat dilepaskan, kain tersebut sebenarnya membungkus rangkaian logam tajam yang saling sambung menyambung. Seperti yang teman-teman sadari, senjata ini tidak lentur seperti cambuk tali biasa, karena terbuat dari baja. Ia memiliki kekakuan yang memungkinkannya digunakan untuk menusuk dan memotong dengan presisi, namun tak cukup fleksibel untuk melilit leher atau senjata lawan. Kenapa Mimin tidak menyebutnya cambuk atau pedang? Dalam dunia manhwa atau wuxia, senjata jenis ini biasanya dikategorikan sebagai soft weapon atau senjata lunak, namun dengan daya rusak hard weapon, senjata keras. Gogupyum menggunakan teknik manipulasi energi ki untuk membuat rantai tersebut menjadi setajam pedang dan sekeras tombak saat diregangkan. Semoga teman-teman puas dengan penjelasan Mimin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.